Halo semuanya, selamat datang di Cyberrain, platform edukasi berbasis web dirancang khusus untuk mengasah kemampuan cyber security Anda secara praktis, aman, dan terstruktur. Di sini kita akan mendemonstrasikan fitur administrator. Pertama-tama, di sini kita login, kita cek dulu di database apakah sudah terdaftar akun yang memiliki role admin. Nah, sudah ada di sini, bisa dilihat satria.gmail.com memiliki admin role. Satria, kita login. Nah, di sini kita sudah login menggunakan akun yang memiliki role admin. Di halaman dashboard, kita bisa akses admin panel. Di sini ada fitur pertama adalah root console. Untuk membuat kategori baru, kita buat kategori, misalnya contoh kategori web app test, misalnya web test. Kita isinya apa ya? Misalnya web aja. Kita klik. Nah, di sini sudah tertera sukses kategori created. Nah, selanjutnya kita akan menyuntikkan soal ke dalam kategori tadi. Kita pilih multiple choice, yaitu pilihan ganda. Kita select target buat masukin ke kategori apa yang kita inginkan. Di sini ada difficulty, 2 difficulty yaitu easy dan hard. Kita pilih easy aja, lalu kita isi di sini apa itu IF. Pertama informatika, kita isi pilihan gandanya. Di sini ada mesin, industri. Ini ada misalnya matematika. Kita bisa setting jawaban yang benar. Kita pilih aja karena untuk informatika. Nah, ini untuk hintnya. Kita masukkan untuk hintnya misalnya teknik coding. Begini, kita execute injection. Nah, sudah bisa dilihat injection successful, question added. Kita kembali ke dashboard, kita cek. Nah, ini sudah ada. Kita mulai. Apa itu IF? Informatika. Kita coba menggunakan hint. Nah, bisa ya. Next node, karena masih baru memiliki satu soal, jadi mesin langsung komplit. Kita sekarang coba fitur kedua, yaitu CTF flag atau SI. Kita select kategori, misalnya web test. Kita ganti ke hard, misalnya apa itu UKRI. Dan sekarang kita coba masukkan jawaban yang benar ke. Nah, kita coba pakai hint. Ini yang muncul ya. Coba kita isi salah, pakai itu ke detect kalau misalnya jawabannya salah. Nah, oke. Kita kembali ke dashboard. Mungkin sekian untuk fitur admin. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur user. Di sini kita mulai masuk ke halaman user karena saya sudah memiliki akun user. Jadi saya langsung masuk. Nah, di sini saya menggunakan akun Atarayana. Jika belum memiliki akun, bisa membuat dulu di create atau di bagian register itu. Setelah register nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Dashboard kita mulai dari dashboardnya.
Dashboard tampilannya kayak gini. Ini menyediakan level, kemudian ada poin karena saya kemarin udah mencoba ya. Hmm. Terus juga ada terdapat modul pembelajaran seperti cybercrime, dark web, hingga network layer. Terus sebelum mulai kita cek dulu ya eh, global leaderboardnya dulu. Di sini saya paling bawah karena ya kita tertinggal. Kita langsung saja naikkan poinnya. Misal kita cybercrime nih, masuk. Di sini pertanyaannya pencurian identitas seseorang untuk organisasi tersebut adalah nih identif nih. Di sini kita mendapatkan 10 poin, kemudian langsung masuk siapa sebutan untuk peretas bekerja secara etis mengamankan sistem. Ini white hat ya. Nah, langsung nah, kita dapat lagi 10 tahap. Oke, di sini kita langsung masuk ke kita coba yang cybercrime yang hard ya guys. Karena kita udah mempunyai poin 30. Ini kita dapat per 10 poin karena easy. Ini pilihan ganda untuk pilihan ganda dapat 10 poin per satu pertanyaan. Untuk hard ini kita dapat 50. Kita coba yang hard. Nah, sebutan untuk peretas terkenal Kevin McNally adalah karena jika memang tidak mengetahui, kita bisa mencari petunjuk dengan cara mengorbankan poin yang kita miliki. Karena tadi 30 ya, kita masih ada poin 30, kita kurang 5 nih. Per satu petunjuk harus mengorbankan 5 poin. Kita coba. Oke. Nih. Nah, karena di sini sudah ada petunjuknya, nama burung pemangsa. The Condor. The Condor. Nih. Nah, di sini sudah dapat 50 poin ya. Kita bisa cek lagi rankingnya tuh. Di sini kita nambah jadi 75. Tadi kan tadi 30 dikurang 5 jadi 25 ditambah 50 jadi 75. Kita masuk ke ranking. Sekarang nambah. Oke, di sini kita akan menaikkan ranking dari akun yang saya gunakan, akun user yang saya gunakan sebagai itu. Kita coba ya, sebagai tes nih. Apa itu Ukri mungkin? Oh, ini karena poin 10 kita ganti aja ke cybercrime. Pasar gelap yang terkenal di FBI. Kita coba dulu ya. Kita coba lagi. Untuk menggunakan Hina. Jalan Sutra. Silk Road. Nah, 50. Kita langsung masuk ke dashboard. Poinnya udah 120. Seharusnya sudah menyusul poin yang sebelumnya yang lagi satu. Nah, sekarang di sini akun usernya udah naik ke 120. Mungkin sekian dari tampilan user sendiri ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke database dari aplikasi ini. Untuk platform yang kami gunakan PHP MyAdmin. Jadi database ini saya buat untuk mendukung aplikasi Cyber Academy, yaitu platform belajar cyber security berbasis kuis dan gamifikasi.
Di dalamnya bukan cuma nyimpan soal, tapi juga ngatur user, progres belajar, sampai reward seperti badge. Secara keseluruhan, database ini punya 7 tabel utama yang saling terhubung. Setiap tabel punya peran masing-masing, jadi datanya rapi dan gampang dikembangkan ke fitur lain. Untuk tabel yang pertama di sini kita mempunyai tabel user. Tabel ini dibuat untuk nyimpan data pengguna, ada username, email, password, terus ada role buat bedain admin sama user biasa. Ada points, level, dan streak. Ini buat sistem gamifikasinya. Username dan email dibikin unik, jadi nggak bisa di double. Terus yang kedua, di sini kita punya tabel kategori. Ini tabel nih buat ngelompokin soal total dari 16 kategori. Dari cybercrime sampai incident response. Kenapa penting? Biar soal ini tidak campur aduk dan bisa dipakai buat filter materi. Yang ketiga, kita ada tabel questions. Nah, ini inti dari sistem kuisnya. Di sini, semua soal disimpan. Yang menarik ada 2 jenis, pilihan ganda, flag atau CTV. CTV ada level easy dan hard. Soal hard, poinnya lebih besar. Ada hint buat bantu belajar. Terus yang keempat ada tabel badge. Nah, tabel badge ini semacam reward. Misalnya kita pas login pertama, streak, atau kita mengerjakan soal, kita akan mendapatkan poin begitu. Dan yang kelima ada tabel user badge. Ini tabel penghubung antara user dan badge. Karena satu user bisa punya banyak badge, dan satu badge bisa dimiliki banyak user. Yang keenam ada tabel activity log. Tabel ini dibuat untuk nyatet aktivitas user per hari. Misalnya login atau aktivitas penting lainnya. Manfaatnya bisa ngitung streak, terus bisa dipakai buat analisis aktivitas user. Terus yang ketujuh, kita di sini ada tabel quiz attempts. Nah, di tabel ini setiap kali user jawab soal, datanya akan masuk. Isinya jawaban user benar atau salahnya, terus waktu pengerjaan, relasi antara tabel. Nah, semua tabel saling terhubung pakai foreign key. Kalau data utama dihapus, data turunnya ikut kehapus otomatis. Contoh, user dihapus, terus riwayat quiz dan badge ikut kehapus. Kategori dihapus, soal-soalnya juga ikut kehapus. Keamanan dan kerapian. Password disiapkan untuk dihash, bukan disimpan polos, tapi tipe enum dipakai biar input nggak ngawur. Terus pas di reset database-nya, saya pakai transaction biar aman. Terus pada intinya database ini dibuat biar aplikasi Cyber Academy bisa jalan rapi, scalable, dan siap dikembangin lagi ke fitur leaderboard, dashboard admin, atau analitik.
Database ini ngatur user soal progres dan reward dalam satu sistem yang terstruktur dan saling terhubung.